Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai wilayah dan perwilayahan, di mana wilayah dan perwilayahan ini menjadi penjelasan lanjutan atau penerapan dari konsep-konsep geografi regional. Nah, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan wilayah. Wilayah adalah tema yang paling mendasar dari studi geografi. Nah, tema yang paling mendasar adalah region, atau wilayah. Di mana di geografi, geografi region menjadi dasar dalam kalian mempelajari geografi, karena geografi itu mempelajari masalah tempat spasial. Nah, spasial itu berkaitan dengan region atau wilayah. Nah, di mana region-region ini kita mengkajinya dari berbagai bentuk region yang ada di permukaan bumi dan juga perubahan-perubahan, interaksi-interaksi yang terjadi di dalamnya. Sedangkan region ini adalah suatu wilayah yang mempunyai kesamaan. Kesamaan yang dapat dilihat dari unsur fisik, unsur manusia maupun gabungan antara keduanya. Nah, ini penjelasan dari materi kemarin, konsep dasar geografi regional, bahwa region adalah suatu wilayah yang mempunyai kesamaan baik dari unsur fisik, unsur manusia, atau keduanya. Nah, semua region itu memiliki area. Jadi wilayahnya itu ada. Kemudian boundaries atau batasnya. Jadi setiap wilayah itu ada batasnya. Bukan kemudian tidak ada batasnya. Contoh aja bumi. Bumi batasnya apa ya, Bu? Ya planet bumi itu sendiri. Areanya yaitu luas keliling permukaan bumi atau volume dan lain-lainnya. Sedangkan dan yang terakhir adalah lokasinya. Ya, lokasinya ada di Bima Sakti, galaksi Bima Sakti itu tentu bumi. Begitu juga dengan yang lain. Pulau Jawa areanya adalah luasan Pulau Jawa, batas pesisir dari Pulau Jawa, lokasinya ada di Indonesia. Atau kalau kalian ingin melihat secara absolut lokasi ada di mana, ya bisa dilihat dari kondisi lintang dan bujur dari Pulau Jawa. Nah, itulah wilayah. Nah, jadi batasan atau kajian dari geografi itu memang bumi. Tapi kemudian dari bumi itu kita bagi-bagi lagi menjadi wilayah-wilayah berdasarkan kesamaan, baik unsur fisik, unsur manusia, maupun gabungan antara keduanya. Nah ini jadi region adalah wilayah dari lahan yang memiliki karakteristik umum yang berbeda dengan karakteristik yang ada di wilayah lain. Kondisi fisik, iklim, tanah, tumbuhan dapat tumbuh di wilayah itu. Jadi region adalah sebuah area dari lahan yang memiliki karakteristik secara umum, rekaman karakteristik, di mana itu berbeda dengan region-region yang lain. Jadi satu region dan region yang lain itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian di dalam setiap region itu kondisi fisik, iklim, tanah, dan hingga tumbuhan itu bisa tumbuh di sana. Kemudian manusia dan ekonomi, aktivitasnya itu dapat terjadi di sana. Itu region. Jadi batasan region itu seperti itu. Pak, berarti kita nggak bisa dong, Pak, region itu satu petak tanah. Satu petak tanah bisa kah? Bisa saja dianggap sebuah region. Tapi terlalu sempit untuk mempelajari geografi regional. Sehingga ketika sudah menjadi tempat, itu menjadi sebuah tempat, itu bukanlah region, tapi itu adalah sebuah tempat jika satu parcel ke tanah atau satu kotak tanah atau satu kelas. Nah, jadi kalau misalnya satu kelas, karena syarat lain dari region ini adalah bahwa iklim, tanah, dan tumbuhan itu bisa tumbuh di sana. Nah, jadi ruang kelas itu bukan bagian dari region, tapi fakultas geografinya bisa menjadi bagian dari region. UMS bisa menjadi bagian dari region. Nah, kalau kita sampai tutup kalau ruang tidak, nah kalau ruang masuknya nanti ke arsitektur, ya, karena tidak masuk ke dalam bangunan. Nah, wilayah itu terbagi menjadi dua. Nah, ini menurut yang di dalam geografi region itu ada dua, itu ada region formal dan region fungsional.
atau region formal itu atau uniform region, wilayah yang dibentuk karena adanya kesamaan kenampakan secara internal. Jadi ada satu kesamaan kenampakan yang sama secara internal. Jadi secara fisik wilayahnya itu sama. Nah, itu region formal. Sedangkan region fungsional atau nodal region, wilayah yang dibentuk oleh tinggi rendahnya derajat interaksi antar tempat di permukaan bumi dan terdapat nodal sebagai inti wilayah. Nah, ini jadi yang kemarin masih ingat materi sebelumnya. Jadi wilayah nodal, wilayah fungsional adalah wilayah yang dibentuk oleh adanya tinggi rendahnya derajat interaksi. Dan di wilayah fungsional harus ada namanya nodal sebagai inti wilayah. Oke, nah ini jadi ada dua, region formal dan region fungsional. Region formal itu dibentuk karena kesamaan kenampakan secara internal, kalau fungsional karena tinggi rendahnya derajat interaksi. Oke, jadi ada wilayah yang lebih tinggi dan wilayah yang lebih rendah. Itulah region fungsional. Nah, kita bahas pertama dari wilayah formal. Nah, atau uniform region. Nah, adalah wilayah yang tadi memiliki kesamaan yang sama secara kondisi internal. Misalnya persamaan iklim, vegetasi, tanah, landform, penggunaan lahan, dan lain-lain. Jadi wilayah itu dikelompokkan berdasarkan kesamaan yang ia miliki. Nanti kita akan contohkan tidak. Sehingga dari kesamaan itu dia membedakan wilayah itu dengan wilayah yang lain. Contohnya pegunungan, perbukitan, dataran, pesisir. Nah, itu sudah berbeda kondisi kenampakannya secara fisik. Oke, jadi wilayah memiliki ciri-ciri serupa menurut kriteria tertentu. Jadi ciri-cirinya itu sama, wilayah itu cirinya sama dibandingkan wilayah yang lain. Contohnya ini, saya contohkan. Nah, kalau dari sini kita bisa membuat region formal. Minimal ada dua, yaitu wilayah hutan, G, yang atas ini, dan wilayah persawahan. Nah, saya contoh. Batasnya gimana, Pak? Batasnya bisa seperti ini. Nah, ya, kita membedakan antara yang atas, yang ini, dengan yang ini. Ini apa? Kenampakannya? Kesamaannya adalah di wilayah persawahan, sedangkan ini wilayah hutan atau perkebunan. Nah, oke, nah bisa terbagi menjadi dua wilayah seperti ini. Ini contohnya. Contoh lain, nah seperti ini. Apa Pak? Ini kita bisa bagi seperti apa? Kita bisa bagi juga bisa menjadi dua. Gimana? Nah, wilayah sungai dengan wilayah permukiman. Oke. Pak, atau bagi tiga Pak? Boleh. Wilayah permukiman ya, sampai sana. Nah, atau ini dibagi. Ini kan terlihat dari foto udaranya ini seperti kawasan pertanian. Nah, kita potong. Jadi ada 1, 2, 3 wilayah. Dari kenampakan fisik wilayahnya. Nah, ini yang pembagian ini harus kalian jelaskan. Mengapa kalian membagi menjadi 3? Penampakan apa yang kalian bedakan? Kalau saya di sini kondisi penggunaan lahannya. Yang satu ini ada sungai, yang ini sungai, yang ini wilayah permukiman, yang ini wilayah pertanian. Nah, oke. Jadi geografi itu membagi wilayah berdasarkan regionnya. Ketika sudah dibagi baru kita menganalisis apa yang terjadi di sungai, apa yang terjadi di pertanian, apa yang terjadi di permukiman. Oke, bisa dipahami ya? Ini contohnya seperti ini. Jika kalian melakukan pembagian wilayah regional. Contoh lainnya adalah ini, contohnya perwilayahan iklim. Mengapa bisa terjadi ya? Karena ya kita golongkan berdasarkan kesamaan iklim. Nah, jadi ada iklim yang tropis, gurun, subtropis, dan seterusnya. Nah, ini contoh lainnya perwilayahan iklim. Adalah ini disebut dengan wilayah homogen atau formal region, wilayah formal. Atau seperti ini, berdasarkan perwilayahan fauna. Ada yang Asia, Peralian, dan Australis. Ada garis Willis dan garis Weber pembagiannya. Ini contoh lainnya. Kesamaan apa? Kesamaannya di sini adalah hewan-hewan yang berasal yang sama dengan
ada di benua Asia, kalau yang di sini dengan benua Australia, kalau sini peralihan antara benua Asia dengan benua Australia. Ini perwilayahan secara formal, kesamaan. Jadi tidak ada yang tinggi atau rendah. Atau geologi, oke, wilayah geologi. Nah, oke, ya geologi atau tanah, kesamaan apa? Kesamaan jenis tanahnya, oke. Nah, atau wilayah daerah aliran sungai. Nah, termasuk pada termasuk pada region formal. Jadi DAS. Oke. Atau penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan juga termasuk pada region wilayah formal atau region formal, uniform region. Nah, kesamaannya apa ya? Kesamaan dari penggunaan lahan ini, semak belukar, kebun campuran, tegalan, sawah, ada hujan, sawah irigasi, dan seterusnya. Oke, ini yang menyamakan wilayah berdasarkan penggunaan lahan. Terus mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau administrasi termasuk kawasan region formal? Ya, administrasi termasuk pada wilayah region formal. Ya, jadi dia kesamaan wilayahnya. Dia merupakan wilayah Kabupaten Solo, Kabupaten Surakarta, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Seragen, dan seterusnya. Oke, nah inilah wilayah-wilayah yang dibagi secara formal. Nah, nanti mengapa ini saya jelaskan? Nanti kalian bisa menggunakan beberapa dasar ini untuk membuat wilayah region atau regionalisasi dari wilayah tempat kalian tinggal. Selanjutnya ini adalah regionalisasi mengenai kesejahteraan. Tadi kebanyakan kita contohkan secara fisik, nah ini contoh lain secara kesejahteraan. Jadi secara sosial juga bisa kalian buat berdasarkan kesejahteraan. Nah, jadi mana wilayah yang pendapatan per kapitanya di bawah $2.000 atau di atas $50.000. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya, kemudian bisa juga kalian buat berdasarkan kepadatan penduduknya. Nah, itu semua adalah berdasarkan kesejahteraan dari suatu wilayah. Oke, Pak, ada kan Pak? Ada perbedaan tinggi rendah ya, tinggi rendahnya tapi tidak terkait satu sama lain. Biar lebih tinggi wilayah misalnya Jawa lebih padat daripada Sumatera tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di Sumatera. Tapi kita bicara apa yang ada di Jawa saja. Kemudian apa yang terjadi di Sumatera saja. Nanti akan saya jelaskan mengenai regional fungsional. Oke, wilayah fungsional. Contoh lainnya berdasarkan waktu. Ada yang WIB, ada yang WITA, ada yang WIT. Oke, ini contohnya pembagian waktu. Kita masuk ke wilayah fungsional, anodal atau heterogen. Merupakan pengelompokan unit lokal yang memperlihatkan tingkat interdependensi yang cukup besar. Nah, selain adanya hierarki, juga ada yang namanya tingkat interdependensi, ketergantungan. Jadi region A dengan region B itu saling tergantung satu sama lain. Nah, ini yang membedakan wilayah fungsional dengan wilayah formal yang terkait dengan hierarki tadi. Wilayah formal memang bisa saja kita membuat berdasarkan hierarki tadi, kepadatan. Tapi wilayah Jakarta, wilayah Surabaya, wilayah Solo, Seragen, apakah kepadatannya saling terkait? Ya, secara kepadatan tidak ada kaitannya. Tapi kalau kita membahas faktor-faktor penyebab, memang ada mungkin di dalamnya ada keterkaitannya, tetapi kita dalam membagi wilayah tidak melihat faktor-faktor itu. Kita hanya melihat karakteristik secara umum yang mengkaitkan tentang ini. Oke, jadi kalau wilayah fungsional harus ada tingkat interdependensi atau ketergantungan. Kemudian di wilayah fungsional itu harus ada wilayah nodal. Di mana wilayah nodal itu adalah wilayah yang diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang dihubungkan oleh garis peninggal. Jadi dia sebagai pusat dari wilayah fungsional yang ada di tempat itu. Nah, wilayah nodal fungsinya memiliki ketergantungan antara pusat dan daerah interlet. Tingkat ketergantungan ini dilihat dari arus penduduk atau produksi barang dan lain-lain. Jadi ada arusnya. Inilah wilayah fungsional. Oke. Ya, jadi ini.
Karena pada aliran yang terkait dengan titik sentral, bukan pada keseragaman wilayah. Nah, jadi wilayah fungsional ini terkait dengan arus barang atau arus yang lain, kayak aliran, baik barang, jasa, atau manusia, bukan keseragaman wilayah. Nah, jadi biar lebih jelasnya saya contohkan. Regi ini dapat diimajinasi dengan nilai ada pergerakan dari dan ke pusat. Pusat disebut sebagai node. Nah, jadi nodal itu ya, wilayah nodal itu ada yang namanya nodusnya, ada pusatnya. Oke, ada pusat, kemudian ada internal area. Oke, ini adalah wilayah kota-kota yang memasuk kebutuhan harian kota itu, dan ada eksternal yang menghubung antara kota wilayah pemasok dengan kota tersebut. Nah, jadi ini maksudnya adalah wilayah ini menghubungkan dengan wilayah yang ada di luar. Nah, ini. Jadi sejauh mana node dapat menarik daerah sekitarnya sehingga tercipta interaksi maksimal, sejauh itulah batas region nodal. Ini penjelasannya. Pembuatan region nodal harus memperhatikan area inti. Oke. Si region nodal adalah adanya gerakan yang mengarah ke titik pusat. Adapun daerah belakang penumpang yang dipengaruhi oleh daerah inti disebut interline. Zona interline ini mungkin saja lebih luas dibandingkan zona intinya. Oke. Jadi nodal sebagai pusat, interline sebagai pendukung atau penyangga dari wilayah pusat. Nah, wilayah penyangga ini dengan wilayah pusat harus ada interaksi. Tidak bisa kalian menentukan wilayah pusatnya kota Solo, kemudian interline-nya misalnya Sragen atau Klaten. Tapi ternyata Klaten itu tidak mendukung atau tidak mendukung kehidupan yang ada di Solo. Karena Klaten misalnya mendukung kota Jogja. Nah, ini jadi tidak bisa dijadikan sebagai satu wilayah fungsional. Oke. Nah, ini jadi batas wilayah nodal adalah wilayahnya ini. Oke. Jadi terjadi interaksi maksimal, itulah nodal. Batas wilayah. Jadi wilayah-wilayah itu menjadi satu kesatuan dan sebagai pusat dari kegiatan. Nah, ini wilayah-wilayah formal. Nah, jadi di dalamnya itu pasti ya, jadi wilayah-wilayah formal yang saling terkait satu sama lain. Ya, ada keterkaitan interaksi satu sama lain. Oke. Nah, ini wilayah nodal. Jadi wilayahnya sama apa? Ini kalian lihat, wilayah-wilayah ini saling terkait satu sama lain. Saling berinteraksi yang sangat kuat ya. Kalau saling kuat berarti batas wilayah formal, batas wilayah itu menjadi satu kesatuan. Di luar ini baru disebut dengan wilayah hinterland. Di mana wilayah hinterland ini menyokong kehidupan di dalam kota. Nah, menyokong. Jadi di dalam ini mereka saling berinteraksi satu sama lain. Jadi satu kesatuan interaksi. Contohnya mudahnya kita bisa bicara ke kota Solo. Nah, di dalam kota Solo itu ada banyak sekali wilayah-wilayah formal, dan wilayah-wilayah formal itu saling terkait satu sama lain. Ada interaksi jual beli, pergerakan manusia, dan seterusnya. Oke. Sedangkan wilayah internalnya, contohnya adalah wilayah misalnya kota, misalnya Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, yang dimana mereka menyuplai tenaga kerja untuk bekerja di kota Solo atau menyuplai bahan makanan. Contohnya seperti itu. Contohnya ini megapolitan Jakarta, Jabodetabek, oke, kota kalian terpisah dan tidak saling terpengaruhi. Akan tetapi karena berkembang kota Jakarta, kota di sekitarnya seperti Bodetabek yang itu menjadi wilayah penyangga hinterland bagi pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta. Oke. Jadi kota Jakarta ini sebagai nodal itu sudah ada interaksi di dalamnya, sudah ada kegiatan di dalamnya yang saling terkait satu sama lain. Tapi kemudian perkembangan kota mereka ini membutuhkan wilayah lain untuk menyokongnya. Itu ada Bodetabeknya itu yang mendukung, menyokong kehidupannya. Ya, jadi Pak, bisa nggak di dalam Jakarta itu di dalam ada hierarki? Tidak bisa. Karena di dalam kota Jakarta itu stratanya itu sama. Yang membedakan mereka adalah wilayah formal. Apa? Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Ya, itu saja. Tapi secara interaksi mereka itu sejajar, setara interaksi baik ekonomi, manusia, dan lain-lain. Nah, sehingga Jakarta menjadi nodal, kemudian Bodetabek yang menjadi wilayah yang mendukung atau hinterland bagi kota Jakarta. Mengapa? Karena mereka memberikan supply wilayahnya untuk pembangunan, untuk perluasan wilayah kota Jakarta dalam tanda kutip. Bukan wilayah kota Jakarta meluas, tetapi pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah Bodetabek itu dipengaruhi oleh perkembangan Jakarta.
sehingga bisa muncul pabrik-pabrik di luar kota Jakarta, ya karena di Jakarta sudah penuh, atau perumahan-perumahan yang di luar kota Jakarta. Dan juga mereka menyokong sumber bahan baku, menyokong sumber daya manusia. Oke. Jadi Bekasi, Tangerang, dan Depok Bogor merupakan suatu wilayah fungsional bagi pertumbuhan dan perkembangan Jakarta. Demikian pula Jakarta merupakan wilayah fungsional bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah di sekitar Bogor. Nah, jadi selain ada hierarki, juga ada keterkaitan, ada interdependensi. Jakarta berkembang mempengaruhi wilayah sekitarnya. Wilayah sekitarnya berkembang karena dipengaruhi oleh Jakarta, dan juga mereka menyumbang sumber daya untuk perkembangan Jakarta. Nah, ini ya tadi. Jadi ini wilayah ini, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara ini merupakan satu wilayah yang menjadi pusat kegiatan. Kemudian mereka mempengaruhi, contohnya ada pembangunan Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Depok yang langsung dipengaruhi oleh perkembangan Jakarta, begitu juga Bekasi. Okay. Nah, begitu juga dengan Bogor. Nah, itu yang saling terpengaruhi satu sama lain. Oke. Nah, contohnya, kok bisa Pak? Ikuti. Tahun 83 Jakarta ini adalah build up area, lahan terbangun yang ada di Jakarta terpusat di Jakarta. Tahun 92 Jakarta belum sepenuhnya berkembang, tetapi sudah mulai muncul di pinggiran-pinggiran Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, sudah mulai muncul build up area yang terhubung dengan kota Jakarta. Di tahun 2005 sudah seperti ini. Oke. Nah, di tahun 2020 sudah semakin meluas wilayah terbangunnya yang ada di sekitar kota Jakarta. Salah satu yang bisa menunjukkan punkturnya adalah seperti ini. Nah, untuk wilayah fungsional, selain adanya arus barang, arus ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah kawasan wisata Candi Borobudur. Candi Borobudur menjadi kawasan inti untuk menarik arus wisatawan, barang dan jasa ke arahnya. Kadang-kadang Munthilan Magelang karena Candi Borobudur menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi wisatawan. Nah, contoh lainnya adalah wilayah fungsional. Tadi kan wilayah fungsionalnya dilihat dari wilayah administrasi. Oke. Nah, ini jadi berdasarkan interaksi wisata. Oke, bukan wilayah administrasi. Nah, ini contohnya. Wilayah Borobudur menjadi pusat, dan wilayah yang di sekitarnya, Munthilan, itu mendukung pergerakan dari kawasan Borobudur. Mereka dengan membuat penginapan-penginapan, sentra-sentra kerajinan, makan, tempat makan, rumah makan, dan lain-lain yang mendukung dari kawasan Candi Borobudur. Pusat kegiatannya di kawasan Borobudur, intinya Borobudur, tapi wilayah sekitar bisa berkembang. Nah, berkembang untuk dengan bisa membuat wisata-wisata yang mendukung Candi Borobudur terkait dengan Borobudur, atau mereka membuat sarana prasarana yang mendukung pariwisata yang ada di Borobudur. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Unsur esensial dalam struktur wilayah nodal adalah adanya arus barang, ide, atau manusia. Yang menjadi pusat adalah pertemuan arus tersebut secara terorganisir. Jadi arus barang itu terpusat di satu wilayah, kayak Borobudur. Wisata yang berkembang di sekitar Borobudur, di Magelang, Munthilan, itu berkembang, berproses, yang dimana pusat dari kegiatan wisata, perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah itu terpusat di Borobudur. Jadi pusatnya ada satu pusat sebagai node, itulah node-nya. Begitu juga contohnya kayak di Jakarta. Pergerakan yang ada di Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, itu semua kemudian akan terkumpul, akan bersatu di satu tempat, yaitu Jakarta. Nah, biasa. Nah, selain itu wilayah yang terpusat itu wilayahnya akan semakin meluas.
Selain itu, ada jaring-jaring rute tempat tukar menukar secara langsung. Ada jaring, jadi ada pusat, ada arus barang, ada jaring-jaring yang bergerak untuk kegiatan tukar dan menukar secara langsung. Oke. Dan wilayahnya bisa semakin luas. Nah, itu tadi pembagian dari wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, unsur penting dari wilayah itu, dari wilayah formal dan wilayah fungsional adalah regionalisasi perwilayahannya. Proses menggolongkannya tadi, baik secara formal atau secara fungsional. Ya. Jadi, regionalisasi adalah proses delineasi suatu wilayah mempunyai karakteristik yang sama menurut kriteria atau kepentingan tertentu. Nah, regionalisasi ini bagi kalian yang sudah semester 4 sudah belajar dengan mengenai digitasi, delineasi batas suatu wilayah. Nah, batas suatu wilayah ini kalian bagi berdasarkan tadi. Apakah kalian ingin membagi berdasarkan kesamaan karakteristik? Maka kalian masuk ke batas wilayah fungsional, batas wilayah formal. Tapi kalau kalian berdasarkan interaksi, hierarki, derajat, keterkaitan satu sama lain, maka kalian masuk ke wilayah fungsional. Yang dimana batasnya kalau fungsional itu tidak sama dengan wilayah administrasi, atau batasnya itu melewati batas administrasi. Begitu juga walaupun wilayah formal pun sama seperti itu. Jadi batas dari batas fungsional itu bisa melewati batas formal yang sudah ada. Baik itu batas misalnya kesamaan unsur vegetasinya atau unsur pengenalannya ataupun yang lain. Ya, jadi dia bisa melewati itu karena yang dilihat adalah interaksi. Regionalisasi pada dasarnya mengklasifikasikan atau mengumpulkan data dalam data jenis. Jadi dalam pengumpulan itu akan tampak daerah yang memberikan persamaan dan perbedaan data, itu regionalisasi. Jadi ada persamaan dan perbedaan. Contohnya tadi ada kesejahteraan penduduk, das, region besaran waktu, iklim, dan seterusnya. Itulah regionalisasi. Nah, atau tadi berdasarkan hierarki wilayah. Nah, oke. Manfaat dari regionalisasi adalah menyederhanakan informasi dari gejala atau fenomena di permukaan bumi yang sangat beragam. Jadi ketika kita bicara bumi, wah bumi luas banget ya. Oke, kemudian kita bagi dengan benua-benua. Kita bagi dengan negara-negara. Kemudian dari dalam negara-negara itu kita bagi lagi pulau-pulaunya, Indonesia. Dibagi lagi berdasarkan kesamaannya. Ada bentuk lahan vulkanik, bentuk lahan solusional, struktural, marit, dan seterusnya. Dan alat pendeskripsi keanekaragaman permukaan bumi. Dan juga alat untuk mengelola dan merencanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Nah, jadi ini lanjutannya ketika kalian bisa membuat regionalisasi berdasarkan kesamaan atau perbedaan ciri, maka setelah itu kalian bisa menggunakan hasil kalian itu untuk hal-hal lain, untuk penelitian, perencanaan, ataupun pembangunan. Nah, ini yang menjadi dasar atau hasil akhir dari regionalisasi. Nah, selanjutnya yang akan menjadi kegiatan kalian saat ini adalah cobalah kalian membuat delineasi region. Oke, observasi tidak langsung menggunakan citra grafik untuk melakukan delineasi wilayah. Di mana? Karena geografi itu melihat itu dari atas. Oke, kita tidak melihatnya secara data. Seperti kalian sedang berjalan. Kalau kalian sedang berjalan, kalian tidak akan tahu ada apa di balik fakultas geografi, ada apa di balik Alfamart atau Indomaret yang kalian datangi, toko yang kalian datangi. Tapi kalau kalian melihatnya dari atas, dari bird view, oke, kalian bisa melihat bahwa di balik fakultas geografi ada pertokoan, ada perumahan, ada fakultas hukum, nah, misalkan tadi jadi satu, atau fakultas farmasi, nah, kalian bisa melihat itu. Ada apa di sekitar UMS? Nah, seperti itu dan lainnya. Itu yang akan kalian coba belajar. Oke, nanti ini akan kalian lakukan dan kalian coba jelaskan hasilnya di dalam diskusi pada hari ini. Nah, ini contohnya kalian bisa lihat ini. Boleh nanti kalian lihat sendiri kalian boleh buat sendiri
Ini contohnya, ini saya contohkan, ini saya sudah tampilkan citranya. Silahkan coba kalian buat regionalisasi yang ada di sekitar UMR seperti apa dan mengapa bisa kalian sebutkan itu, berdasarkan apa kalian membaginya. Oke, belajar untuk melakukan delineasi, regionalisasi. Oke, silakan hasilnya kalian jelaskan, kalian utarakan di dalam diskusi pada pertemuan hari ini. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai wilayah dan perwilayahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.